Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi semuanya, sahabat sempurnaku. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini merupakan hari yang bahagia. Saya bisa menyampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu, tapi berkah. Hari ini khusus saya akan sampaikan strategi sukses penyusunan proposal matching fund pendanaan Kemdikbud 2022. Perlu diketahui Bapak sekalian bahwa skema penelitian di bawah Kemdikbudristek di tahun 2022 itu ada 3. Pertama adalah matching fund, yang kedua adalah PPOPTN yang biasanya kita upload di Silitapmas, dan ketiga adalah riset keilmuan, yang mana kedua item ini sudah saya utarakan dan sudah saya sampaikan dalam YouTube channel saya secara detail, baik riset keilmuan maupun pendanaan Silitapmas atau PPOPTN. Perlu diketahui kenapa Kementerian mengeluarkan dana yang cukup besar, 250 miliar untuk matching fund. Alasannya ada 4. Yang pertama, kampus sebagai penghasil dan pengembang produk Reka Cipta. Artinya apa? Artinya kampus harus kerjasama dengan DUDI atau mitra industri untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian dari dosennya. Harus mengembangkan hasil-hasil penelitian dari sivitas akademikanya. Yang kedua, industri perlu produk Reka Cipta yang berkualitas untuk dihilirisasikan. Kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena salah satu contoh di negara tetangga kita, di Thailand, yang mana saya tinggal di sana cukup lama sebagai atase pendidikan KPRI Bangkok, Thailand. Kebanyakan industri di Thailand itu SDM penelitinya adalah dari perguruan tinggi. Salah satu contoh, perguruan tinggi pertanian terbesar di Thailand yaitu Kasetsart University. Kasetsart kerjasama dengan berbagai industri, khususnya pakan ternak, dan semua produk pakan ternak yang datang ke Indonesia itu adalah produk dari Thailand yang otaknya berasal dari Kasetsart University. Dan kampus-kampus lainnya, Mahidol University adalah kampus yang memiliki kemampuan hebat di bidang medical, kesehatan. Juga kerjasama dengan industri-industri kesehatan dan menghasilkan banyak produk yang notabene memiliki kualitas untuk dihilirisasikan. Yang poin 3, Kedai Reka adalah platform atau marketplace untuk mempertemukan kepentingan industri dan kampus. Hal ini sesuai dengan dulu pernah dilakukan oleh Menteri Bapak Wardiman dan Bapak Bambang, yang waktu itu melakukan Bapak Wardiman dengan link and match-nya. Sesuai dengan apa ide juga dari Bapak almarhum Yusuf Habibie. Penting adanya suatu koneksi antara pihak industri dan kampus. Yang keempat, kementerian menyediakan matching sebagai insentif kampus yang ingin bekerja sama dengan pihak industri. Selain itu, arah kebijakan strategi dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas mengadu RSJMN 2020-2024, kita melihat bagaimana penguatan kelembagaannya, bagaimana perwujudan diferensiasi visinya, bagaimana pembiayaan pendidikannya, bagaimana perguruan tinggi sebagai produsen inovasi dan pusat keunggulannya, serta bagaimana kerjasama dengan pihak industri dan pemerintah, serta peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dan pengembangan bidang keilmuan dan inovasi pembelajaran. Ini RPJMN Kementerian khususnya pendidikan tinggi di 2020-2024. Sehingga kalau kita lihat arah kebijakan strategi Dirjen Pendidikan Tinggi, meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi,
menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta menguatkan sistem tata kelola desain pendidikan tinggi. Ada 4 aspek penting yang notabene merupakan arah kebijakan dan strategi dari kementerian, khususnya pada Dirjen Dikti. Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, insentif berdasarkan capaian IKU, yaitu indikator kinerja utama khusus untuk perguruan tinggi negeri, matching fund, kerjasama dan mitra untuk negeri dan swasta. Kita tahu negeri swasta di Indonesia itu mencapai 4.553 kampus, luar biasa, jumlah terbesar di dunia. Ya. Kemudian competitive fund, program kompetisi kampus merdeka untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kita lihat Bapak sekalian, dalam transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, matching fund akan diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak besar dengan 8 IKU. 8 IKU, masih ingat, yaitu dengan Merdeka Belajar Kampus Merdekanya. Contoh-contoh dampak terhadap pencapaian 8 IKU, potensi menyelesaikan masalah di masyarakat, dan tingkat partisipasi mahasiswa. Total dana berapa? 250 miliar di tahun 2021. Semoga di tahun 2022 akan meningkat tajam. Ya. Matching fund untuk kerjasama dengan mitra PTN BTS, rasio pendanaan kontribusi dengan mitra, bila topik umum 1:1, topik khususnya sosial dan isu prioritas nasional, maksimal 3:1, dan tipe pendanaan yang dapat diterima perguruan tinggi, uang cash atau in kind. Tipe perguruan tinggi yang dapat mengajukan proposal terbuka untuk semua perguruan tinggi, negeri dan swasta. Ruang lingkupnya apa saja matching fund ini Bapak sekalian? Ruang lingkup matching fund itu menyelesaikan suatu permasalahan strategis nasional dan isu sosial, misalnya ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain, serta mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat, misalnya komersialisasi teknologi dengan hak paten, hak cipta, dan sebagainya, yang dimiliki dengan bantuan investasi mitra Iduka. Dan menyambungkan pool talenta perguruan tinggi ya untuk kebutuhan sumber daya manusia industri, serta meningkatkan kapabel institusi perguruan tinggi yang memiliki kebutuhan sesuai dengan permasalahan industri, serta mendorong pengembangan program studi baru, laboratorium baru untuk bidang-bidang strategi nasional untuk kolaborasi dengan pihak industri. Jadi kata kuncinya untuk matching fund berbasis pada mitra, yaitu industri. Kedereka sebagai cara bagaimana kita menjadi mitranya, mohon Bapak Ibu sekalian segera ikut atau masuk dalam kelompok di Kedereka. Daftarkan kampus Bapak Ibu sekalian supaya mitra bisa disiapkan oleh pihak Kedereka. Kedereka merupakan sebuah platform resmi kementerian yang bertujuan untuk membangun kemitraan antar perguruan tinggi dengan dunia usaha (DUDI) ya, sebelum mengajukan hibah matching fund bersama-sama. Jadi istilahnya Kedereka akan mengkolaborasikan dan melingkan, link and match antara pihak perguruan tinggi negeri dan swasta dengan pihak industri. Dari pertemuan-pertemuan nantinya diharapkan adanya hubungan supply and demand, di mana industri memberikan penawaran bisnisnya ya, atau bisnis case-nya diberikan kepada pihak akademikal, serta perguruan tinggi, dosen, mahasiswa atau perguruan tinggi menawarkan usulan menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pihak industri. Sehingga dunia industri menawarkan kepada Kedereka dan perguruan tinggi menawarkan apa yang bisa disiapkan oleh industri. Jadi istilahnya Kedereka ini adalah pihak penengah atau pihak sebagai jumlangnya. Oke Bapak sekalian, apa keuntungan dari matching fund? Matching fund keuntungannya mengurangi potensi kerugian, potensial loss yang sering kita lakukan. Sering sekali teman-teman dosen, khususnya akademikal, pada saat produknya jadi, diproduksi massal, di mass production, ketakutan berkaitan dengan apakah laku di pasar, apakah bisnis plan-nya sukses,
apakah memiliki potensial loss dan sebagainya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang terjadi. Kenapa? Karena saya ngalami sendiri. Saya bisa cerita banyak karena saya ngalami sendiri. Dan alhamdulillah LPDP, Riskpro, komersial saya mendapatkan 2 tahun secara langsung. Yang kedua, meningkatkan penerima manfaat, mendorong penciptaan produk dengan tingkat kesiapan yang lebih baik yang dimanfaatkan, serta mendorong lebih banyak keterlibatan insan perguruan tinggi dalam kegiatan matching fund ini. Apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan matching fund? Ada 4. 1, bisa melakukan joint research untuk menghasilkan prototipe. Bagi teman-teman fakultas teknik, ya, fakultas iptek, fakultas bidang-bidang eksakta, atau juga boleh untuk bidang-bidang lainnya, mari kita ciptakan prototipe dan joint research. Memberikan layanan kepada industri atau masyarakat, menciptakan startup dari produk yang telah diciptakan industri dan kampus, serta membuat program studi di kampus Bapak Ibu sekalian kerjasama dengan pihak industri, atau membuat prodi baru yang link dan match dengan pihak industri. Itu juga didanai oleh matching fund. Skema pendanaan matching fund bagaimana? Pendanaan menggunakan skema 1:1, kecuali untuk program prioritas nasional 1:3. Kontribusi dari pihak industri dapat berupa in cash dan in kind. Apa itu in cash? Jelas, dalam bentuk cash, money. In kind apa itu? In kind adalah dalam bentuk investasi yang dimiliki oleh pihak mitra yang bisa dirupiahkan. Contohnya, mitra punya alat, dirupiahkan berapa ratus juta. Mitra punya kendaraan operasional yang bisa dirupiahkan berapa ratus juta. Mitra punya lahan untuk pengolahan tanahan dan sebagainya, berapa dirupiahkan. Itulah namanya in kind, ya, yang dimiliki oleh mitra. Siapa yang berhak untuk menguraikan jumlah besarnya rupiah in kind daripada mitra? Ya mitra sendiri. Via industri sendiri yang boleh menguraikan dalam bentuk tulisan berapa investasi in kind yang dia miliki. Kemudian dana kembali itu diberikan kepada kampus untuk kemudian kampus terlibat bersama-sama dengan pihak mitra. Tahun 2021 matching fund-nya seperti ini. Urutannya daftar isinya sangat jelas, ya. Tujuannya jelas, tadi sudah saya informasikan, membangun ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai upaya dengan isu sosial tantangan dari pihak industri dan masyarakat serta masalah perguruan tinggi melalui kemitraan pendidikan tinggi dan industri. Kegiatannya jelas sekali, deskripsinya. Rancangan program diusulkan matching fund dapat disusun 2 tahun pendanaan dan diberikan per tahun. Jadi waktu matching fund selama 2 tahun. Kemudian pendanaan berikutnya berdasarkan evaluasi seperti biasanya kalau riset multi years. Pada 2021 kemarin anggaran yang digelontor oleh kementerian adalah 250 juta. Bagaimana di 2022? Minimal sama, semoga ya, atau bisa lebih dari 250 miliar. Program matching fund dapat diusulkan bila satu perguruan tinggi dengan satu dudi, satu perguruan tinggi dengan beberapa dudi, beberapa perguruan tinggi dengan satu dudi, atau beberapa perguruan dengan beberapa dudi. Jadi ada 4 variasi untuk setiap proposal untuk matching fund. Bisa satu industri satu perguruan tinggi, bisa satu perguruan tinggi beberapa dudi industri, bisa beberapa perguruan tinggi satu industri, dan bisa beberapa perguruan tinggi dengan beberapa industri. Perguruan tinggi maupun tinggi swasta dan negeri, binaan Direktorat Pendidikan Tinggi, baik institut, sekolah tinggi, universitas, yang bekerjasama dengan industri mencakup apa itu industri? Bisa UKM, UMKM, koperasi, industri, startup company, BUMN, LSM, kementerian atau lembaga pemerintah lain melalui kedai reka. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup kegiatan matching fund yang didanai adalah kerjasama penelitian menghasilkan produk purwarupa, yaitu prototipe tadi, termasuk mini plan atau teaching factory. Banyak sekali aktivitas teaching factory. Kemudian atasi masalah spesifik di hadapan masyarakat atau dudi mitra, kegiatan pelatihan, pembinaan, dan bentuk jasa lainnya dari perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau meningkatkan
ekonomi dengan mitra melalui CSR Industri, startup company yang dibangun perguruan tinggi bekerja dengan industri, mahasiswa bekerja sama dengan alumni atau industri di bawah supervisi dosen, dan penguatan pembentukan research center, ya, yang menjadi pusat kajian riset yang penting, yaitu pengembangan industrinya, penyelesaian permasalahan industri, dan penyelesaian permasalahan bangsa dan atau meningkatkan daya saing bangsa. Yang kelima adalah pembukaan prodi baru. Jadi Bapak Ibu bila ada prodi yang mau dibuka dan melibatkan dengan via industri dan bidang keilmuan spesifik dan relevan dengan kebutuhan industri, maka usulkan di matching fund ini. Indikator IKU-nya apa saja? IKU yang ditampilkan ada 8. 1. Kualitas lulusan. Kualitas lulusan, persentase lulusan program sarjana berhasil mendapat pekerjaan studi lanjut, wira swasta yang benar cukup. Kedua, persentase mahasiswa program sarjana menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus untuk meraih prestasi minimal tingkat nasional. Kualitas dosennya, persentase dosen kegiatan Tridharma, IS 100, bekerja sama dengan praktisi 2 industri, membina mahasiswa, prestasi minimal tingkat nasional selama 5 tahun terakhir, persentase dosen kualitas berkualifikasi doktor, memiliki sertifikat kompetensi profesi, DKI industri, dunia kerja, dan berasal dari kalangan praktisi, serta jumlah luaran penelitian dan pengabdian masyarakat per dosen menghasilkan recognized internasional dan nasional. Kan kualitas kurikulum dan pembelajaran, persentase program studi sarjana melakukan kerjasama dengan via industri, persentase mata kuliah program studi program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah case method atau project based learning sebagai bobot evaluasi, serta persentase program studi sarjana memiliki akreditasi sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Inilah indikator kinerja utama, ada 8. Pendanaannya bagaimana? Pendanaan jelas tadi dikatakan 250 miliar untuk 2021. Kita tunggu di 2022 berapa ratus miliar, apakah 300 miliar atau sama 250 miliar, wait and see. Jumlah dana sama dengan sumber dari industri, kementerian, dengan rasio 1:1 bagi kerjasama terbatas. Bila jumlah dana dari Direktorat Jenderal yaitu 1, ya contohnya 3, ya 3:1 bagi kerjasama pemberian manfaat bagi masyarakat luas atau kontribusi terhadap pemecahan masalah strategi nasional. Ini salah satu contoh di dalam kegiatan yang berbasis untuk aktivitas ini. Jumlah dana bantuan kementerian yang diberikan maksimum 5 miliar per proposal. Jadi luar biasa besarnya. Maksimum 5M ya per usulan proposal. Komponen biaya apa saja? Honorarium maksimum 30%, alokasi untuk gaji honor tim peneliti, tim pelaksana program dan sebagainya. Sedangkan tim dari mitra dihitung sebagai sumber dana dari mitra. Satuan biaya mengacu pada SBK atau SBU, ya. Biaya operasional, komponen biaya dapat dialokasikan untuk pembiayaan operasionalnya, pembelian pengadaan barang, ya, pengadaan peralatan, penyelenggaraan workshop FGD, ya, kemudian capacity building, pelatihan, survei dan sebagainya, perjalanan dalam dan luar negeri, ya, dalam negeri atau luar negeri diizinkan, upah honor tenaga kerja lapangan, biaya produksi produk, ya, kemudian juga untuk pendaftaran haki paten atau SNI dan sebagainya, termasuk pendaftaran paten sederhana, hak cipta dan sebagainya. Kita lihat bantuan matching fund tidak boleh digunakan membiayai komponen biaya yang telah dibayar. Ini penting Bapak sekalian. Jadi tidak boleh the one project, ya, one subject with differences funding, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menggunakan biaya komponen biaya yang telah dibiayai oleh, contohnya dibiayai oleh riset keilmuan, dibayar oleh BPUTN atau dibayar oleh LPDP, itu nggak boleh. Jadi targetnya tidak boleh double funding. Seleksi proposal, usulan silahkan disampaikan. Biasanya ini pengalaman tahun kemarin 2021 dimulai awal tahun Januari 2021 sampai Juni 2021. Berarti 2022 dimulai di awal tahun 2022 sampai bulan Juni 2020. Mari siap-siap Bapak sekalian untuk menyiapkan proposal matching fund.
Sebentar lagi sudah tahun 2022, siapkan dengan baik proposal Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa kompetisi pendanaan ratusan miliar rupiah dari Kemdikbudristek. Persyaratannya bagaimana? Dosen aktif perguruan tinggi ya, memiliki rekam jejak sesuai dengan kerjasama yang diusulkan, terdaftar di Kedereka. Jadi mohon segera mendaftarkan diri di Kedereka supaya Bapak Ibu aktif dalam kegiatan matching fund harus terdaftar di Kedereka. Tidak sedang studi lanjut dan kegiatan lainnya seperti akademik changing, postdoc dan sebagainya berasal dari tidak dalam status pembinaan. Jadi otomatis status perguruan tingginya sudah di atas pembinaan. Alur pengusulannya jelas, matching fund, kesepakatan antara insan perguruan tinggi dan pihak mitra atau DUDI. Alur pengusulan proposal dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat alurnya jelas. Daftar dulu di Kedereka, jajaki kesepakatan dengan pihak industri, susun proposal lengkapi. Jadi ada link and match antara pola pikir teman-teman dari Sivitas Akademika dengan pihak industri. Apa yang Bapak Ibu ingin sumbangkan ke industri? Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk membantu permasalahan industri? Itu tahap pertama, langsung tuliskan. Isi formnya, aplikasi matching fund, unggah dokumen dan proposal matching fundnya, seleksi administrasi kalau dia lolos, langsung masuk seleksi substansi. Setiap proposal pendidikan tinggi pasti melalui seleksi administratif. Baik BPUPTN, yaitu di Silitapmas, itu ada di pengabdian masyarakat dan penelitian juga melalui seleksi administratif. Kalau lolos langsung seleksi substansi, lolos langsung verifikasi kelayakan, lolos baru penetapan penerimaan, kemudian kontrak, kemudian didanai. Itu merupakan strategi yang luar biasa untuk Bapak Ibu lakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan untuk kegiatan matching fund di 2022 mendatang. Semua proposal all in bahasa Indonesia. Ringkas, informatis, kerangka pikir logis jelas, dan kerangka proposal mengikuti struktur berikut. Judul maksimum 20 kata. Identitas dan pengesahan, format sesuai dengan lampiran. Ringkasan, maksimum 1 halaman. Kalau BPUPTN ya, itu ada 500 kata, tapi kalau ringkasan eksekutif untuk matching fund 1 halaman. Latar belakang pada bagian ini sampaikan pentingnya kegiatan dilakukan yang dihadapi oleh industri atau masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi dalam rangka menciptakan ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya apa? Tujuannya akan dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian roadmap. Ini penting Bapak sekalian, roadmap dan desain program. Berkali-kali saya memberikan materi, selalu menggarisbawahi what is the very important thing is make your roadmap. Roadmap ada 2, roadmap institusi, roadmap industri, dan roadmap pribadi dari para pengusul peneliti dari Bapak sekalian. Pada bagian ini, jelaskan tahapan kegiatan yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, akan dilaksanakan. That is roadmap. Roadmap adalah riset dan luaran yang pernah dilakukan berapa tahun, 4-5 tahun yang lalu, riset luaran yang saat ini dilakukan, usulannya 2022, dan riset luaran yang akan datang. How many years? 3-4-5 tahun ke depan. That is roadmap. Uraikan desain programnya yang diusulkan sesuai dengan lingkup program secara spesifik, rencana hilirisasi komersialisasi produk, kerjasama dengan bentuk produk berwarna teknologi untuk dikomersilkan, rencana adopsi iptek dari perguruan tinggi untuk kerjasama riset yang mengatasi masalah dihadapi dengan DUDI dan rencananya yaitu dalam bentuk produk, binaan, jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta rencana bisnis untuk startup yang dibangun oleh perguruan tinggi, mahasiswa bekerjasama dengan DUDI industri dan oleh mahasiswa bekerja dengan para alumni yang di bawah supervisi oleh dosennya. Rencana bisnis plan yang penguatan pembentukan riset center bersama dengan industri menjadi pusat kajian atau riset untuk pengembangan industri untuk menyelesaikan permasalahan dari pihak DUDI. Studi kelayakan, pembukaan program studi baru,
dengan bidang keilmuan spesifik yang dibangun bersama-sama dengan pihak studi. Metodenya bagaimana? Metode dan pelaksanaan program, uraikan secara rinci tahapan-tahapan ya, pelaksanaan dari masing-masing dari pihak studi, dosen dan mahasiswa. Contohnya, ketua ya, institusinya, posisi dalam timnya sebagai ketua, tugasnya apa saja? Tugasnya berkaitan dengan how make your research activity with your partner. Itu tugasnya. Ya. Kemudian penerimaan manfaat program, sebutkan populasi, penerimaan manfaat program, kelompok jumlah penerimanya, penerimaan manfaat program, kelompok penerimaan manfaat dan jumlah orangnya, luaran kontribusi 88 IKU, jelaskan luarannya terhadap 8 IKU, yaitu pernah tadi saya utarakan di depan, luaran program lainnya, jenis luaran dan target pencapaian luaran, serta indikator kinerja utamanya. Rincian biaya, di sini ada tahapannya, ya, yang nilainya satu proposal bisa 5 miliar, dengan asumsi kerjasama dengan industri dan sebagainya, ya, dengan menggunakan tabel seperti ini. Tahapan kegiatan, komponen biaya, volume dana pendidikan tinggi dan dana dari pihak industri sebagai dana pendamping in cash atau in kind. Jadwal sesuaikan sampai 2021 akhir, ini pada proposal kemarin, dan nanti di 2022 pasti akan sampai tahun Desember 2022. Peran administrasi, lembar identifikasi pengesahan, dokumen kerjasama perguruan tinggi dengan studi, pernyataan materi terkait komitmen mitra dalam penyertaan dananya, ya, dokumen pendukung, profil mitra, biodata tim, bermateri, komitmen, ya, pernyataan materi di bawah materi Rp10.000 saat ini, dan pengaturan kepemilikan haki. Ini penting, harus diatur antara pihak penemu, inventor dengan pihak industri. Kalau nggak diatur di awal nanti rame, ya, karena ujung-ujungnya duit, UUD, ya, harus jelas dan detail. Bagaimana tahapan evaluasi? Tahun kemarin atau tahun sekarang ini 2021 dimulai tanggal 25 Januari sampai 30 Juni. Jadi, ya, jadi kita lihat 25 Januari sampai 30 Juni. Semoga nanti untuk matching fund di 2022 dengan tanggal tidak jauh berbeda. Yang penting Januari sampai Juni 2022 dengan 3 tahap seleksi. Tahap evaluasi administratif dilakukan oleh kementerian dengan ketentuan sesuai dengan panduan penyusunan matching fund tahun 2021 kemarin. Evaluasi substansi proposalnya dilakukan oleh review independen dari Dewan Pendidikan Tinggi yang profesional relevan dengan kriteria seleksi tetapkan, penilaian tahapannya, serta menghasilkan tentang prospek kelayakan proposal tersebut dan sebagainya, dan ada tahap verifikasi kelayakan, dan terakhir adalah verifikasi. Jadi ada tes evaluasi dan ada verifikasi di lapangan. Verifikasi biasanya ada site visit, ya. Site visit yaitu luring atau daring sesuai dengan posisi dalam kegiatan kedepannya. Dan verifikasi kelayakan program dilakukan satu tim review untuk bertujuan menyelesaikan aktivitas tersebut. Kemudian kriteria penilaian substansi proposal, dampak transformasi perguruan tinggi 30%, partisipasi mahasiswa 20%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini strateginya. Tolong dalam pembuatan proposalnya diingat dampaknya bagi perguruan tinggi itu nilainya tinggi, 30%. Nah, apa yang ditulis dampaknya? Tulislah di sini. Bagaimana roadmap-nya, bagaimana rancangan program yang disesuaikan dengan pihak perguruan tinggi transformasi teknologi ke pihak industri, bagaimana indikator kinerja upah targetnya, bagaimana mencakup aspek peluang dan potensi implementasi. Ini nilai tinggi sekali, 30%. Sedangkan keterlibatan mahasiswa 20%. Apa keterlibatan mahasiswa 20%? Evaluasi, peran mahasiswa, kerjasama, program diusulkan, dan sebagainya. Ini hal penting, perlu Bapak Ibu ketahui melihat prosentase yang Bapak Ibu lakukan penulisan di proposal. Yang ketiga, dampak penyelesaian permasalahan dari pihak industri atau masyarakat, 25%. Dan terakhir adalah kelayakan program, 25%. Jadi yang tertinggi, tadi saya katakan 30% adalah dampak bagi perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Dampak bagi masyarakat dan industri 25%, apa kriterianya? Kejelasan, kesesuaian roadmap dengan desain program yang dipilih dan permasalahan menyelesaikan masalah dari pihak industri atau masyarakat.
kebolehjadian untuk menghasilkan luaran yang ditargetkan, kriteria dihasilkan, inovasi cipta, pengembangan ipteknya, perguruan tinggi bagi pemecahan masalah peningkatan daya saing industri nasional dan masuk intangible benefit bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah kelayakan program 25%. Penilaian kriteria ini dilakukan untuk evaluasi kesesuaian rekam jejak pada pelaksanaan program dan profil mitra dengan program kerjasamanya. Nah, ini hal yang penting Bapak sekalian ketahui untuk 25% totalnya. Bapak sekalian yang dibawakan Allah dan sahabat sempurnaku, pada tahun 2021 ini ada 255 miliar dengan pola-pola yang tadi sudah saya uraikan dan sasaran programnya jelas, siapa mitranya, sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dengan baik untuk ikut kegiatan DUDI ini. Perlu diketahui, tadi sudah saya utarakan, satu perguruan tinggi bisa satu DUDI, satu perguruan tinggi bisa beberapa DUDI, beberapa perguruan tinggi bisa satu DUDI, dan beberapa perguruan tinggi bisa beberapa DUDI, yaitu pihak dari industri. Strukturnya jelas, tadi sudah saya identikan secara jelas, ringkas, formatnya, ikuti format dalam lampiran yang ada di panduan. Jangan lepas dari panduan. Judul ringkasan jelas, tuliskan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, ringkasan eksekutif, ringkasan maksimum 1 halaman dan sebagainya, ini merupakan hal yang penting. Tujuannya untuk mencapai kemajuan kerjasama DUDI atau mitra masyarakat. Ya, warna roadmap-nya bagaimana perlu disusun dengan baik. Desain programnya, desain program, hilirisasi komersial produknya, adopsi ipteknya, rencana bisnis atau startup dari program yang melibatkan mahasiswa dan pihak industri atau masyarakat. Bapak sekalian, luar biasa sekali, ini kesempatan yang baik bagi Bapak sekalian untuk bisa ikut dalam kegiatan matching fund di tahun 2022. Lampiran, pernyataan, ya, ada kop surat ya via industri, nanti kerjasama dengan industri, pernyataan dari via industri, kemudian juga pernyataan kop dari perguruan tinggi, di mana PTN dan PTS silahkan, boleh sekolah tinggi, boleh teman-teman di perguruan tinggi, universitas atau institut. Demikian Bapak sekalian, siapkan diri Anda untuk meraih dana miliaran rupiah dari matching fund di tahun 2022. Demikian, semangat menulis proposal. Jangan tulis satu proposal, bisa sharing dengan teman-teman lainnya dengan pola multidisiplin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.